Baik, selamat pagi saudara. Kita lanjutkan bahasan hari ini dengan nilai dan vektor eigen. Di awal pertemuan aljabar linier, Anda sudah bahas preliminary itu tentang sistem bersama linear dan matriks, lalu komputasinya dengan menggunakan operasi baris elementer. Kemudian masuk pada core materi pada aljabar linier yang tentang ruang vektor. Ya, jadi tentang ruang vektor dengan di situ ada basis, dimensi dan sebagainya, di mana Anda bisa menerapkan pengetahuan dasar Anda di sistem bersama linear dan matrik di situ. Kemudian ada ruang vektor yang secara khusus seperti misalkan ruang hasil kali dalam, kemudian ada penyusunan basis ortonormal ya dengan menggunakan Gram-Schmidt, kemudian perubahan basis dan sebagainya. Ya, kemudian Anda masuk ke transformasi linier. Nah, mulai hari ini adalah giliran saya untuk bersama Anda di aljabar linier yang kita akan bahas mengenai nilai eigen, vektor eigen, kemudian nanti pekan depan kita masuk ke dekomposisi LU, kemudian pekan depannya lagi kita lihat bagaimana implementasi konsep ruang vektor itu untuk data mining. Ya, yang implementasi di dalam ilmu komputer. Kemudian nanti kita juga akan bahas bagaimana penugasan Anda. Jadi saya perlu beritahukan di awal ini bahwa untuk akhir perkuliahan kita di aljabar linier ini nanti saya tidak akan memberikan ujian akhir semester kepada Anda, tetapi sebagai gantinya Anda harus ada proyek akhir, yakni untuk mereview artikel jurnal. Ya, diharapkan bisa dari jurnal internasional atau kalau misalkan jurnal nasional itu setidaknya yang terakreditasi atau terindeks SIMTA S2. Jadi kalau akreditasi nasional untuk jurnal nasional itu akreditasinya mulai S1, S2, S3, S4, S5, S6. Nah, yang diharapkan nanti Anda bisa mereview dari artikel yang dimuat di jurnal terindeks minimal S2. S2, S1. Syukur-syukur kalau di jurnal internasional. Apa yang harus Anda review? Yang harus Anda review adalah artikel tentang implementasi aljabar linier di khususnya di ilmu komputer ya. Jadi bisa sistem sama linearnya, bisa matriksnya, bisa ruang vektornya, bisa transformasi linearnya. Kemudian hari ini kita juga akan bahas mengenai nilai dan vektor eigen yang nanti kita juga akan tampilkan bagaimana implementasi dari nilai vektor eigen di dalam di ilmu komputer, apa yang harus kita bisa kerjakan dengan menggunakan nilai dan vektor eigen tadi. Itu ya, jadi nanti saya akan memberikan satu contoh ini hasil penelitian tentang implementasi nilai eigen di kebutuhan sehari-hari. Oke, gitu. Jadi mulai sekarang Anda sudah bisa menyiapkan atau bisa mencari-cari dulu ya mengenai artikel dari jurnal nasional maupun internasional yang nanti akan Anda review sebagai tugas akhir Anda di mata kuliah aljabar linier ini. Kemudian nanti pada pertemuan yang keempat akan kita bahas tentang hal apa saja yang perlu Anda review, Anda cantumkan di dalam review Anda. Baik. Kita mulai untuk hari ini tentang nilai dan vektor karakteristik atau eigen. Ya, nilai dan vektor eigen yang sering juga punya istilah lain, nilai dan vektor karakteristik ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, itu apa? Itu terkait dengan bagaimana kalau misalkan kita mencari yang kita cari nilai dan vektor eigennya itu adalah sebuah matriks. Jadi matriks tadi itu bisa nggak itu dia menjadikan sebuah vektor itu menjadi
misalkan diperpanjang atau diperpendek yang tanpa merubah arah, yang nanti sehingga dari situ kita akan melihat ya, vektor yang bersangkutan adalah vektor eigennya, kemudian nilai yang untuk mengkontraksi atau memendekkan itu adalah nilai eigen. Ini adalah definisi dari nilai eigen dan vektor eigen, yakni matriks A itu harus merupakan matriks bujur sangkar. Jadi kalau matriks A itu adalah matriks bujur sangkar, kemudian V adalah vektor tak nol di dalam Rn, dan lambda adalah skalar real sehingga memenuhi persamaan ini, ya. Jadi AV sama dengan lambda V, ya, di mana V-nya itu adalah vektor yang tak nol, maka lambda itu dinamakan sebagai nilai eigen dari A, sedangkan V itu dinamakan vektor eigen dari A. Ya, jadi kalau tercipta sebuah persamaan ini, ya, jadi ada matriks A, kemudian ada vektor V, ya, kemudian ada skalar lambda yang memenuhi sifat seperti ini, di mana A dikalikan vektor V sama dengan lambda dikalikan dengan vektor V, maka lambda itu disebut sebagai nilai eigen dan vektor V itu dinamakan sebagai vektor eigen. Ini contohnya. Dia ada matriks A-nya itu adalah 1, 2, 4, 3. Ya. Kemudian ada vektor 1, 2, sehingga kalau vektor itu dikalikan dengan matriks A, itu menghasilkan suatu vektor yang sama dengan vektor yang 5 kali dari vektor 1, 2. Ya, jadi vektor 1, 2 itu, ini kalau dikalikan dengan matriks A akan menghasilkan vektor 5, 10, di mana vektor 5, 10 itu akan sama dengan 5 kalinya vektor 1, 2, sehingga vektor 1, 2 ini adalah merupakan vektor eigen dari matriks 1, 2, 4, 3. Kemudian 5 ini merupakan nilai eigen yang bersesuaian dengan vektor 1, 2 tadi terhadap matriks 1, 2, 4, 3. Ya, jadi ini. Jadi kalau misalkan ada tercipta suatu persamaan seperti ini, kesamaan seperti ini, maka kita akan bisa mengatakan vektor ini adalah vektor eigen, kemudian ini adalah nilai eigennya. Ya, sehingga kita bisa tuliskan ini adalah matriks A, kemudian ini vektor V-nya, ini akan sama dengan lambda ini dikalikan vektor V. Ya, sehingga kita bisa menghasilkan ini nilai eigen dan vektor eigen seperti ini. Secara geometri ini bisa dijelaskan seperti ini. Misalkan kita dalam ruang dimensi 2 ya. Dalam ruang yang berdimensi 2, di sini ada matriks vektor X ya, vektor X. Nah, vektor X itu kalau dikalikan dengan A itu akan menghasilkan vektor lambda X di sini. Ya, jadi dia dalam ilustrasi ini diperpanjang. Ya. Sebenarnya bisa nanti diperpendek juga. Ya. Tapi yang jelas, matriks A itu akan menyebabkan vektor X memanjang atau memendek tanpa mengubah arah. Ya, sehingga dengan demikian harga perkalian matriks A dengan X itu sama halnya kalau matriks X itu tadi dikalikan dengan lambda. Ya, diperpanjang seperti ini. Nah, maka dengan demikian vektor X ini kita katakan sebagai vektor eigen dari A, sementara lambda itu adalah nilai eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan vektor X. Ya, jadi intinya adalah ini. Jadi yang perlu kita cermati ini adalah ini persamaan ini AX sama dengan lambda X. Jadi kalau itu terjadi maka X-nya adalah vektor eigen, lalu lambdanya adalah nilai eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan vektor X. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, ya tadi persamaannya AV sama dengan lambda V, ya. Maka bisa dijadikan AV dikurangi lambda V itu sama dengan 0, sehingga kalau, nah ini kan hanya perkalian ini jadi vektor, sementara di sini perkalian matriks dengan vektor, supaya nanti ada perkalian matriksnya, jadi nanti akan bisa dioperasikan, maka kita sisipi matriks identitas di sini. Ya, jadi matriks identitas yang tidak akan merubah harga. Ya, jadi lambda V dikalikan akan sama harganya dengan lambda V.
Lah, di sini hitam. Golongan darahmu ya, oh. Oh, aku itu ada. Aku nggak dibuat. Nah, Aku ya. aja belum pernah apa. Suka aja kan? Membuat kau, oh. Aku A. Baik, kita ulangi lagi. Ya, jadi dari sini kita akan mendapatkan AV dikurangi lambda IV sama dengan 0, ya. Sehingga dikeluarkan V-nya menjadi A dikurangi lambda I V sama dengan 0. Dan ini merupakan sebuah persamaan linear yang homogen. Ya, jadi persamaan linear yang homogen di sini adalah matriks koefisiennya adalah A dikurangi lambda I. Ya, kemudian variabelnya adalah V ya, sama dengan 0. Tuh. Nah, sementara kita ingat bahwa V ini merupakan vektor yang tak nol. Artinya apa? Kita ulang lagi, kita ingat kembali bahwa kalau sebuah persamaan linear yang homogen itu kan selalu punya penyelesaian, selalu akan punya solusi. Setidaknya dia punya solusi yang trivial, yang V-nya sama dengan 0. Ya, jadi kalau dia hanya punya satu penyelesaian, maka satu-satu penyelesaian adalah penyelesaian yang trivial, yakni yang V-nya sama dengan 0. Tetapi kalau dia punya V-nya harus merupakan vektor tak 0, maka dia akan punya banyak solusi. Nah, karena kalau dia punya banyak solusi, maka berarti determinan dari matriks koefisien di sini harus sama dengan 0. Ya, sehingga determinan dari A dikurangi lambda I itu harus sama dengan 0, dan ini merupakan persamaan karakteristik. Persamaan inilah yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai eigennya ini. Ya, jadi kita bisa mendapatkan nilai eigennya itu dengan mengkomputasikan persamaan karakteristik ini. Ini determinan dari A dikurangi AI lambda I ya sama dengan 0. Ya, determinan ini harus sama dengan 0. Nah, kemudian begitu kita sudah ketemu lambda ya, dari sini kita nanti akan ya, dari sini kita akan mendapatkan lambdanya ya. Kalau sudah ketemu lambda, maka lambda ini kita akan gunakan untuk menghitung vektor karakteristik yang bersesuaian dengan lambda itu dengan diimplementasikan dalam persamaan A dikurangi dengan lambda I dikalikan dengan V yang sama dengan 0. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, ini seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan persamaan karakteristik seperti ini atau juga dengan versi yang lain ya. Misalkan kita dari sini tadi kita bisa mendapatkan ya, dari sini kita bisa mendapatkan kalau AV sama dengan lambda V, maka sama halnya kalau misalkan kalau lambda V dikurangi dengan AV, ya, kemudian kita bisa dapatkan supaya nanti akan menjadi penjumlahan matriks atau pengurangan matriks, di sini lambda IV dikurangi AV itu sama dengan 0. Lalu bisa kita berikan yang terakhir, berarti ini lambda I dikurangi dengan A dikalikan dengan V itu sama dengan 0. Nah, sehingga karena V-nya itu harus merupakan vektor yang tak 0, maka berarti ini determinan ya, determinan dari lambda I dikurangi dengan A itu harus sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan karakteristik, jadi sama saja ya. Ini sehingga kalau misalkan ini kita mendapatkan lambda dari persamaan karakteristik yang ini, maka nanti untuk mendapatkan vektor V-nya, maka nilai lambda itu kita inputkan ke dalam persamaan lambda I dikurangi A dikalikan dengan V sama dengan 0. Ya, sama dengan vektor 0. Itu. Jadi tergantung dari ini apa, dari mana kita mulai dari penerjemahan atau penjabaran dari persamaan awal ini.
Ya, jadi yang perlu kita ingat ini nanti akan sama dengan ini, lalu berarti untuk mendapatkan nilai eigennya berarti determinan ini harus sama dengan 0, atau kita cari dengan menggunakan persamaan karakteristiknya. Begitu persamaan karakteristik sudah kita dapatkan, nilai eigen itu bisa kita dapatkan dari persamaan karakteristik, lalu kita masukkan ke dalam ini persamaan linear mungkin seperti ini, sehingga nanti kita akan mendapatkan V-nya. Ya, jadi vektor yang bersesuaian dengan nilai eigen itu. Contohnya ini, ya, di contoh ini kita akan mendapatkan bahwa tentukan nilai eigen dari matriks A yang 1, 0, negatif 2, 0, 1, 2, negatif 1, 0, 0. Maka persamaan karakteristiknya adalah determinan dari A dikurangi lambda I itu harus sama dengan 0. Ya, jadi lambda dikalikan matriks identitas, maka determinan dari 1 dikurangi lambda, ya, 0, negatif 2, ya. Kemudian 0, 1 dikurangi lambda, 2, negatif 1, 0, negatif lambda, ini harus sama dengan 0. Nah, ini kan berarti kita harus mencari bahwa determinan ini harus sama dengan 0. Artinya untuk mendapatkan nilai determinan ini, ya kita bisa menggunakan operasi baris, jadi kalau misalkan, tapi kalau dalam kasus ini kita akan lebih mudah untuk mendapatkan determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom yang kedua, karena di sini 0, di sini 0, sehingga kita tinggal mengalihkan kofaktor dari 1 min lambda ini, ya, jadi 1 min lambda dikalikan kofaktornya. Ya, kofaktornya adalah 1 min determinan dari 1 min lambda, negatif 2, negatif 1, negatif lambda. Ini. Sehingga ini dengan ekspansi kofaktor kita akan mendapatkan harga determinannya adalah ini. Dan di persamaan yang terakhir kita mendapatkan 1 min lambda, lambda min 2, lambda ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Jika 1 min lambda sama dengan 0, maka berarti lambdanya sama dengan 1. Kemudian kalau lambda min 2 sama dengan 0, maka lambdanya sama dengan 2. Kalau lambda plus 1 sama dengan 0, berarti lambdanya sama dengan min 1. Tuh. Nah ini, setelah kita mendapatkan lambda ini seperti ini, maka kita bisa memasukkan, ya, misalkan lambda sama dengan min 1 ini, kita masukkan di dalam persamaan linear homogennya untuk mendapatkan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen negatif 1 ini. Ya, coba kita cek, kita cari. Ya, tadi kita mendapatkan tadi ya persamaannya adalah 1 minus lambda, 1 min lambda, kemudian 0, lalu minus 2, kemudian 0, lalu 1 min lambda, 1 minus lambda, kemudian 2, lalu negatif 1, negatif 1, 0, kemudian minus lambda. Oke, ini dikalikan, misalkan V-nya kita ganti dengan ini aja, ya, komponennya adalah X, Y, Z untuk vektor V-nya. Itu sama dengan 0, 0, 0. Ya, sehingga untuk lambda sama dengan negatif 1, ya, jadi untuk lambda sama dengan negatif 1, maka kita akan mendapatkan di sini ada 2, di sini 0, kemudian di sini negatif 2, kemudian di sini 0, kemudian di sini ada 2, ya, kemudian di sini 2, ya, di sini 2, kemudian negatif 1, 0, kemudian 1, ya, oke. Kemudian di sini X, Y, Z. Oke, seperti ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mendapatkan persamaan linearnya itu adalah 2X dikurangi 2Z itu sama dengan 0. Kemudian 2Y ditambah dengan 2Z itu sama dengan 0. Kemudian negatif X
ditambah dengan Z itu sama dengan 0. Ya, sehingga kita punya sistem persamaan linear. Ya. Nah, tetapi ini kita akan persamaan yang pertama kita perhatikan dan persamaan yang ketiga. Ya, mereka akan setara di sini. Ya, kalau misalkan ini kita kalikan dengan negatif 2, maka akan sama dengan yang di atas, sehingga di bawah ini akan semuanya akan menjadi 0. Ya, sehingga dengan demikian, ya ini bisa akan punya penyelesaian yang sama dengan yang di atas tadi. Ya, kita tinggal punya suatu sistem persamaan linear dengan tiga variabel dan 2 persamaan. Ya, tiga variabel dan 2 persamaan, sehingga ada satu variabel yang nantinya bisa kita nyatakan penyelesaiannya dengan dalam bentuk parameter. Ya, di sini misalkan kita ambil aja Z. Ya, jadi sehingga ini kita akan mendapatkan X dikurangi dengan Z itu sama dengan 0, kemudian Y ditambah dengan Z itu sama dengan 0. Nah, akhirnya akan kita mendapatkan ini, sehingga kita harus nyatakan satu variabelnya menjadi parameter. Misalkan kalau kita misalkan Z itu sama dengan S, gitu ya. Kalau Z sama dengan S, maka X itu sama dengan S, lalu Y ini akan sama dengan negatif S. Itu ya, sehingga dengan demikian penyelesaian dari sistem persamaan linear ini nanti dalam bentuk parameter, yakni di mana X, Y, Z itu akan sama dengan X-nya itu adalah S, kemudian Y-nya negatif S, kemudian Z-nya itu adalah S. Ya. Atau kalau S-nya itu sebagai parameter kita keluarkan, S ini berarti ini ada 1, negatif 1, 1. Ya, jadi vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan negatif 1, itu adalah vektor yang merupakan kelipatan dari ini, ya, dari vektor 1, negatif 1, 1. Oke, coba kita cek. Ya, jadi nanti kalau S-nya kita ganti 1, ya jadi 1, negatif 1, 1. Kalau S-nya kita ganti 2, jadi 2, negatif 2, 2. S kita ganti 3, 3, negatif 3, dan 3, dan seterusnya. Coba kita cek kalau misalkan S-nya itu 1. Berarti vektor V-nya, ya, jadi jika S sama dengan 1, maka vektor V-nya itu adalah vektor 1, negatif 1, 1. Nah, sekarang apakah benar itu kalau misalkan kita nyatakan tadi matriks A-nya itu adalah ini 1, 0, negatif 2, 1, 0, negatif 2, kemudian 0, 1, 2, 0, 1, 2, kemudian negatif 1, 0, 0. Ya, kemudian kita kalikan dengan 1, negatif 1, 1. Ya, maka kita akan mendapatkan 1 dikurangi 2, jadi negatif 1 di sini. Kemudian negatif 1 ditambah 2, jadi 1 di sini. Kemudian negatif 1, ya, jadi negatif 1 di sini. Ya, dan ini, harga ini akan sama dengan negatif 1 dikalikan dengan 1, negatif 1, 1. Ya. Ya, sehingga dengan demikian ini adalah vektor eigennya, ya, jadi vektor eigen. Kemudian ini negatif 1, ini adalah nilai eigen, ya. Jadi artinya kita mendapatkan benar bahwa negatif 1 adalah salah satu dari nilai eigen terhadap matriks A ini, dan kemudian 1, negatif 1, 1 adalah salah satu vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen negatif 1 ini. Ya, nanti kalau coba bisa dicek lagi kalau misalkan S-nya diganti 2, berarti kan 2, negatif 2, 2. Apakah tetap sama dengan negatif 1 kali 2, negatif 2, 2 hasilnya. Ya, ini. Jadi itu jadi kita mencari nilai eigen dulu, ya, dengan menggunakan persamaan karakteristik yang tadi.
Kemudian begitu kita mendapatkan nilai eigennya, maka untuk mendapatkan vektor eigen yang bersesuaian itu harus kita masukkan nilai eigennya tadi pada persamaan linear homogennya. Oke, berikutnya. Ya, jadi nanti juga bisa dicek lagi. Jadi ini banyak sekali ya, vektor eigen yang bersesuaian. Bersesuaian dengan lambda sama dengan negatif 1, kemudian lambda sama dengan 1, nanti bisa dimasukkan lagi dengan cara yang sama, nanti mendapatkan vektor eigennya. Kemudian lambda sama dengan 2, ini juga bisa dimasukkan untuk mendapatkan vektor eigennya. Oke, berikutnya, contoh berikutnya ini, tentukan nilai eigen dari 211, 121, 112. Ya, maka kita akan bisa dapatkan ini. Oke, determinan dari sini ya. Jadi tadi kalau misalkan ini kita menggunakan determinan ini juga bisa, atau dengan menggunakan persamaan karakteristik yang ini, yakni di mana determinan dari lambda i dikurangi dengan a itu sama dengan 0. Ya, kalau ini kita menggunakan yang determinan ini. Ya, dapat nanti kita 211, 121, 112. Ya. Sehingga lambda i, ya, lambda dikurangi 2, kemudian di sini negatif 1, negatif 1, kemudian negatif 1. Nah, ini. Di dalam rangka kita mendapatkan determinan, maka kalau untuk matriknya besar, itu bisa Anda menggunakan operasi baris elementer. Saya kira sudah paham semua dengan penggunaan operasi baris untuk mendapatkan determinan matriks. Ini, atau kita bisa menggunakan, kalau masih 3x3 ini, kita masih bisa menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, ini misalkan ekspansi kofaktor sepanjang baris yang pertama boleh ya. Jadi lambda dikurangi 2, kemudian ekspansi kofaktornya adalah ini. Lambda dikurangi 2, kemudian negatif 1, negatif 1, lambda dikurangi 2. Kemudian ditambah, nah, misalkan nanti negatif, karena negatif, kemudian di sini juga negatif, maka jadi positif ya. Kofaktor dari negatif 1, yakni negatif 1, negatif 1, negatif 1, lambda dikurangi 2. Ini kemudian yang terakhir, negatif 1 kali kofaktornya, ya, berarti negatif dikalikan kofaktornya, berarti negatif 1 lambda negatif 2 dikurangi 2, negatif 1, negatif 1. Ini sama dengan 0. Ya, begitu kita sudah operasionalkan, ya, kita sudah operasikan, maka pada akhirnya kita mendapatkan lambda dikurangi 1 kuadrat dikalikan lambda dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita akan punya dua nilai eigen, ya, dua nilai eigen, di mana lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 4. Jadi ada dua nilai eigen, 1 dan 4 di sini. Untuk lambda dikurangi 1, ya, lambda dikurangi 1, maka kita akan bisa masukkan di dalam persamaan tadi, ya. Jadi kita masukkan di dalam persamaan ini, dan dikalikan V sama dengan 0, ya. Jadi lambda dikurangi 2, lambdanya negatif 1 bisa kita masukkan sini. Ya, sehingga di sini lambda sama dengan 1, sehingga di sini negatif 1 seperti ini. Ya, dengan menggunakan operasi baris elementer, maka kita mendapatkan matriks eselonnya adalah seperti ini, sehingga di matriks eselon ini kita mendapatkan suatu, berarti sistemnya akan punya banyak solusi. Kita mendapatkan X ditambah dengan Y ditambah dengan Z itu sama dengan 0. Kita punya satu sistem persamaan linear dengan satu persamaan dan 3 variabel. Oke, sehingga kalau ada 3 variabel sementara hanya ada satu persamaan, maka berarti ada 2 variabel yang harus dijadikan variabel bebas yang kita tanyakan dalam bentuk parameter. Ya, sehingga kalau misalkan X tambah Y tambah Z sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan, ya, jadi kalau misal, ya, kita misalkan Y itu sama dengan S, kemudian Z itu sama dengan T, begitu, maka X itu akan sama dengan negatif S, negatif T, ya, negatif S dikurangi dengan T, ya, sehingga ini bisa kita transfer ke sini. Ya, ini jadi X sama dengan negatif S, negatif T, Y sama dengan S, Z sama dengan T.
Kemudian karena S adalah dan T ada parameter, misalkan kita keluarkan untuk mendapatkan basisnya, maka kita mengeluarkan di sini S tambah T, berarti di sini negatif 1, lalu 1, 0, ada S-nya di sini, kemudian di sini negatif 1 ada T-nya, kemudian di sini tidak ada T-nya berarti 0, kemudian ada T-nya 1 di situ. Ya, sehingga vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 1 adalah vektor eigen yang merupakan kombinasi linier dari vektor negatif 110 dan negatif 101. S dan T bisa kita ganti dengan berapapun. Ganti 0, ganti 1, ganti 2, ganti 3, dan seterusnya. Ya. Mereka bisa kita kombinasikan. Sehingga kan ada banyak sekali vektor eigen yang terhadap matriks A tadi yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 1. Oke, nah ini sehingga dengan demikian vektor eigennya itu merupakan kelipatan atau kombinasi linier dari basis ini, negatif 110, negatif 101. Oke, berikutnya kalau misalkan untuk nilai eigen lambda sama dengan 4, maka kalau misalkan kita masukkan dalam persamaan, maka kita mendapatkan ini. Jadi 2 negatif 1 negatif 1 seperti ini. Dengan menggunakan operasi baris elementer, maka kita akan mendapatkan ini apa namanya? Matrik echelon ya, seperti dalam bentuk matrik echelon seperti ini, sehingga kita mendapatkan sistem persamaan linear yang baru, yakni X dikurangi Z itu sama dengan 0, kemudian Y dikurangi dengan Z itu sama dengan 0. Ya, sudah. Yang bawah ini menandakan bahwa semua solusi ya terima. Sehingga dengan demikian kita memiliki sebuah sistem persamaan linear dengan 2 persamaan dan 3 variabel. Berarti satu variabelnya harus dijadikan parameter, harus dijadikan variabel bebas ya ini. Sehingga kalau kita misalkan bahwa Z itu sama dengan S, maka X akan sama dengan S dan Y ini akan sama dengan S ya. Itu ya, sehingga Z itu adalah sebuah vektor yang isinya sama, ya, komponennya sama, yakni S, S, S. Ini, nah sementara kalau S-nya kita keluarkan, maka ini akan menjadi sebuah kombinasi linier. Jadi EGC tadi adalah merupakan kombinasi linier dari vektor 111. Ya, basis ruang eigennya adalah 111, ya, dimensinya hanya 1, sehingga dengan demikian yaitu jadi X, Y, Z-nya bisa kita ganti misalkan 111 atau 222, ya, jadi yang semua komponennya sama. Nanti bisa dicek lagi apakah dia benar merupakan vektor eigen ya, yang nanti akan bersesuaian dengan persamaan ini. Jadi A dikalikan dengan vektor V sama dengan lambda dikalikan dengan vektor V. Itu. Jadi nanti kita cek apakah ini akan berlaku seperti itu, maka kalau berlaku maka benar bahwa dia adalah vektor eigen. Ya, jadi inilah bentuk dari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 4. Oke, kemudian contoh yang lain lagi, ya ini matriknya 2x2 bebas. Ya, jadi 2112. Ya. Maka karakteristiknya kalau misalkan kita menggunakan ini, harga determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0, maka akan jadi seperti ini. Dia boleh nanti dengan lambda dikurangi 1, lambda dikurangi sama dengan 3. Dan ya untuk proses operasional maka Anda bisa menggunakan, kalau misalkan matriknya dalam bentuk besar, maka Anda bisa menggunakan operasi baris elementer, karena di sini hanya ada 2 faktor yang harus dikomputasi, yakni pertama adalah determinan matriks dan kemudian mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear yang mungkin. Itu ya, jadi menyelesaikan determinan matrik ini ya, persamaan karakteristik untuk mendapatkan nilai eigennya. Begitu nilai eigen didapat, maka kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Itu ya, ini yang apa namanya saya kira untuk perhitungan untuk nilai eigen dan vektor eigen ini bisa. Jadi misalkan diketahui matriksnya, kemudian pertama yang bisa kita cari adalah nilai eigennya. Ya, begitu nilai eigen ketemu, lalu kita bisa cari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen yang bersangkutan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan.
Mohon maaf Pak, mau bertanya Pak. Silakan Arfi itu. Saya masih bingung mencari nilai parameter itu gimana Pak? Oh, oke. Yang tadi ya, jadi kalau misalkan persamaan linear kita itu memiliki banyak persamaan yang lebih sedikit daripada banyaknya variabel atau banyaknya variabel lebih banyak daripada banyaknya persamaan, maka berarti ada satu variabel yang harus dijadikan variabel bebas. Nah, variabel bebas itu tadi itu yang bisa coba tadi di sini ya. Oke, nah jadi ada seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan matriks sistem bersama linear ini, berarti ini adalah sistem bersama linear dengan 3 variabel dan 2 persamaan, sehingga 3 dikurangi 2, 1, berarti ada 1 variabel yang harus dijadikan variabel bebas. Ya, jadi variabel bebas, jadi artinya ini bisa diganti dengan berapapun. Jadi misalkan Z, ya, jadi Z itu bisa diganti dengan berapapun. Ya, misalkan kita ganti dengan S, S-nya nanti bisa diganti dengan berapapun ya. Jadi kalau Z-nya kita samakan dengan S, maka ini yang berikutnya itu maka X-nya juga akan sama dengan S, Y-nya akan sama dengan S. Ya. Atau bisa juga yang tadi di sini ya, ini adalah sistem persamaan linear yang ada 3 variabel dan 1 persamaan ya, 3 dikurangi 1 2, berarti ada 2 variabel yang harus dijadikan variabel bebas, yakni misalkan kalau di sini misalnya adalah ini X, Y dan Z-nya ya, ini misalkan jadi harus ada 2 yang harus dijadikan variabel bebas, sehingga nanti yang variabel yang terakhir ini akan mengikuti yang jadi variabel terikat ya. Jadi kalau variabel bebas jadi artinya parameter tadi ini kita ganti dengan ya sembarang dah, misalkan Y kita ganti dengan S, Z kita ganti dengan T. Itu nanti operasionalnya ini S dan T-nya itu bisa diganti dengan berapapun, bebas suka-suka kita. Pokoknya sembarang bilangan real gitu ya. Ini ya, ini jadi kalau Y-nya itu sama dengan S, kemudian Z-nya sama dengan T, maka berarti X itu sama dengan negatif S, negatif T, sehingga vektor X, Y, Z ini, X-nya tadi adalah negatif S, negatif T, Y-nya itu sama dengan S, kemudian Z-nya sama dengan T. Ya, nah karena ini adalah parameter, maka ini bisa kita keluarkan untuk menjadi sebuah sebuah komponen dari kombinasi linear. Ya, tidak ada koefisien kombinasi linearnya. Ya, jadi misalkan ini kita kali S kali T, ya, jadi sehingga yang atas itu adalah S-nya ada negatif 1, kemudian T-nya ada kali negatif 1. Kemudian yang kedua, yang di sini ada S-nya saja, kemudian di sini T-nya tidak ada. Ya, kemudian di sini T saja, maka S-nya 0, ya, kemudian T-nya dikalikan dengan 1. Ya, sehingga dengan demikian X, Y, Z, ya, jadi vektor X, Y, Z itu merupakan kombinasi linear dari negatif 1, 1, 0 dan negatif 1, 0, 1. S dan T-nya itu bisa kita ganti dengan berapapun, pasti nanti akan menjadi sebuah vektor karakteristik atau vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 1. Begitu ya, jadi parameter itu untuk menggantikan. Ya, jadi kalau misalkan persamaan linearnya itu ada misalkan ada 3 persamaan, ya, ada 3 persamaan tapi ada 5 variabel, ya, berarti ada 2 variabel yang harus dijadikan variabel bebas, ya, diganti dengan berapapun, gitu, sehingga nanti 3 variabel selebihnya itu akan mengikuti. Atau mungkin ada 5 persamaan dengan 5 variabel, ya, berarti harus ada 10 variabel, ada 5 persamaan. Ya, berarti ada 5 variabel yang harus dijadikan variabel bebas yang nanti bisa diganti dengan parameter. Ya, jadi penyelesaian dalam bentuk parametrik. Ini adalah penyelesaian dalam bentuk parametrik. Jadi artinya X, Y, Z itu adalah semua vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari negatif 1, 1, 0 dan negatif 1, 0, 1. Oke, mungkin
Sudah menjawab pertanyaan atau belum? Berarti permisalannya itu nggak harus pakai S sama T ya, Pak? Nggak harus Mas. Jadi bebas saja. Yang penting ya kalau kita bisa membayangkan nggak masalah sih. Misalkan tetap Z dan Y nggak masalah juga. Tapi ya supaya memudahkan kita ini bisa diganti dengan berapapun. Katakanlah diganti dengan S, ganti. Anda mau ganti dengan H, dengan J, dengan K, nggak masalah. Itu sehingga nanti parameternya dalam bentuk itu. Ya, kalau S dan T parameternya dalam bentuk S dan T, kemudian kalau K dan L misalkan parameternya dalam bentuk K dan L, sembarang. Artinya apa? Artinya itu nanti akan bisa dijadikan sebuah koefisien dari kombinasi linear di mana mereka bisa diganti dengan bilangan real berapapun gitu. Mungkin sudah jelas atau belum? Baik, Pak. Terima kasih. Baik, saudara, tadi kita bicara mengenai nilai dan vektor eigen. Apa itu nilai dan vektor eigen? Lalu bagaimana kita bisa mencarinya? Ya, kita bisa memanfaatkan keterampilan yang kita punyai, algoritma yang kita punyai. Misalkan kalau matriknya ukurannya besar, bisa kita menggunakan operasi baris elementer. Tapi kalau misalkan ukuran kecil dan mana yang mudah, kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor untuk mencari determinannya dan sebagainya. Yang kita tahu tentang apa itu nilai dan vektor eigen. Nah, sekarang kita akan lihat satu artikel yang memberikan pembahasan mengenai bagaimana nilai dan vektor eigen tadi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Ya, ini adalah suatu artikel yang menggunakan nilai dan vektor eigen untuk menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilih tempat makanan. Nah, ini untuk mengolah survei, hasil survei. Ya, jadi misalkan begini, ini ilustrasinya ya. Jadi misalkan ada pemodal untuk mau bikin tempat kuliner misalkan di daerah kampus, ya, daerah kampus. Nah, tapi tentu saja dia kan tidak sembarangan, itu kira-kira mana, kalau misalkan pangsa pasarnya mahasiswa, katakanlah, kira-kira mahasiswa itu kalau memilih makanan, prioritasnya apa saja, ya, yang menjadi prioritas yang pertama apa, kedua apa, itu. Sehingga nanti itu yang nantinya akan di-match-kan dengan arah usaha mereka. Jadi kalau misalkan, ternyata banyak dari mereka, dari mahasiswa, di lingkungan kampus ini mereka lebih mengutamakan rasa, berarti rasanya itu harus diperbaiki. Atau mungkin dari mahasiswa itu tempatnya itu menentukan, berarti tempatnya dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian mereka. Itu ya ini. Jadi ini penggunaan nilai dan vektor eigen untuk menentukan prioritas faktor-faktor penentu pemilihan tempat makan. Ya ini. Nah, di sini, ini, misalkan Anda sebagai mahasiswa informatika, atau teman dari mahasiswa informatika, tolong saya dilihatkan, tolong disurvei, kira-kira mahasiswa di sekitar kampus UNED itu, kalau milih makanan itu, faktor-faktor yang dominan apa saja. Ya. Oke, sudah. Maka dalam memilih tempat, misalkan, mungkin mempertimbangkan antara lain, misalkan ada harga, ada rasa, apakah mereka kuantitas atau porsinya yang udah rasanya nggak masalah, yang penting porsinya jumbo, ini itu mungkin bisa juga, atau dekor ruangan atau jarak kepemilikan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau di dalam penelitian ini dibatasi misalkan yang dibandingkan itu adalah ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keempat faktor, misalkan ya faktornya adalah yang dibandingkan adalah harga, rasa, pelayanan, jarak. Jadi artinya mereka akan melihat kira-kira di antara para mahasiswa di sekitar kampus itu, kalau mereka memilih kuliner itu mereka lebih memilih mengutamakan harganya, rasanya, pelayanannya atau jaraknya. Itu. Jadi 4 ini yang dibatasi ya, jadi pembatasan untuk diteliti ya.
Oke, kemudian tim peneliti ini memberikan kuesioner ini pada 28 mahasiswa. Jadi kalau misalkan di daerah kampus yang real, saya kira ya tidak cukup di 28 mahasiswa, jadi mungkin harus lebih banyak lagi. Mungkin setiap fakultas harus disampling, ya, seperti itu. Tapi ini sebagai contoh, misalkan kepada 28 mahasiswa. Kemudian dari mereka diberikan kuesioner untuk membandingkan ini, ya. Jadi kalau misalkan harga dan rasa, mereka lebih milih mana? Pertimbangan mereka milih mana? Milih harga atau rasa? Harga, servis, harga, cara, dan sebagainya. Lalu dari hasil survei itu didapatkan ini. Ya, untuk harga dan rasa dibandingkan, oh ternyata yang dominan itu harga. Dan bahkan harga itu 2 kali lipatnya. Jadi artinya 2 itu dari mana? 2 ini misalkan dari 28 tadi, ya. Berapa yang lebih memilih harga dan berapa yang memilih rasa, kemudian dibandingkan. Ya, ternyata bobotnya 2. Jadi artinya yang memilih harga itu 2 kali lipatnya yang memilih rasa. Artinya apa? Berarti harga lebih dominan dari rasa. Jadi sudah mungkin di kalangan mahasiswa misalkan udah mengenai rasa enggak? Nomor sekian, yang penting harganya murah. Nah, mungkin seperti itu. Atau di sini juga bisa langsung harga dengan servis. Ya, harga servis. Terlalu harga dan servis ini malah perbandingannya 4, ini bobotnya 4, jadi artinya udah servis itu enggak masalah sudah, yang apakah penjualnya itu cuek, penjualnya judes dan sebagainya, masalah yang penting harganya murah, mungkin seperti itu. Atau juga harga dengan bandingkan dengan jarak, masih menang harga di sini. Jaraknya jauh, ya misalkan di Mangli sana warungnya, tetapi harganya murah, tetap akan tetap didatangi, ya ini harga. Ini. Bahkan harga itu dengan jarak itu ini 3 kali lipatnya. Ya. Kemudian rasa dan servis, ya rasa dan servis. Sudah yang penting kalau membandingkan rasa dan servis, lebih dominan rasa karena kenapa? Udah yang penting walaupun penjualnya cuek dan sebagainya, yang penting rasanya enak. Ya, seperti itu. Rasa dan jarak, misalkan, ternyata masih dominan rasa, ya. Jadi misalkan jaraknya jauh, tapi rasanya enak, nah, tetap akan didatangi. Kemudian servis dengan jarak, ya perbandingan servis dengan jarak lebih dominan servisnya. Ya, ini. Jadi walaupun jaraknya sangat jauh, tapi servisnya memuaskan, ya pedagangnya, penjualnya ramah, gini-gini dan sebagainya, tetap akan didatangi juga. Bahkan ini rasionya 4, ya bobotnya menjadi 4. Ya, ini dari hasil ini lalu di penilaian dari semua faktor, ya. Jadi perbandingan antara harga dengan harga. Ya kalau sama maka 1 semua, ya perbandingannya 1. Sekarang harga dengan rasa, ya harga lebih dominan dari rasa tadi 2. Ya, harga lebih dominan dari rasa 2. Kemudian harga dengan servis, ya harga lebih dominan dari servis 4, harga dengan jarak lebih dominan harga dengan bobotnya 3 dan seterusnya. Rasa dengan servis lebih dominan rasa, bobotnya 2, rasa dengan jarak lebih dominan rasa dengan bobotnya 3 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan rasa dengan harga yang dibalik, ya berarti setengah. Servis dengan harga, ya tadi kan harga dengan servis 4, maka servis dengan harga itu bobotnya 1/4. Ya, penilaian semua faktor seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita akan menghitung nilai eigennya. Ya, jadi nilai eigen untuk semuanya. Itu per sel nantinya. Ya, jadi ini Jadi untuk baris harga, kolom harga. Jadi 1 banding ini jumlah semua itu. Harga, kolom harga. Ya, jadi seperti ini untuk harga, kolom harga, maka 1 per ini jumlah sekian ini. Rasa per harga, maka setengah dibagi dengan jumlah ini. Servis, baris servis, kolom harga, maka 1/4 dibagi dengan jumlahnya dan seterusnya, semua sama seperti itu sehingga kita mendapatkan nilai eigen yang dinormalisasikan. Ya, jadi kolom
baris harga, baris harga, kolom rasa. Ini scan seperti ini. Lalu dari sini kita menghitung, setelah mendapatkan nilai eigennya, kita menghitung vektor eigen yang dinormalisasikan, yakni dengan cara ini semua dirata-rata. Ya, dirata-rata sehingga kita mendapatkan ini yang tabel 10 ini, ya. Ini vektor eigennya. Nah, dari vektor eigen yang dinormalisasikan ini kita mendapatkan ini ternyata 45% ya dari responden itu lebih dominasi dari harga itu 45%. Ya. Kemudian untuk rasa itu 26%, untuk servis 18%, untuk jarak itu hanya 9% saja. Jadi artinya apa? Jarak ini ternyata tidak terlalu dominan. Gitu ya. Berarti misalkan jaraknya jauh, kalau harganya murah ya tetap didatangi. Jaraknya jauh, rasanya enak, tetap didatangi. Jaraknya jauh, kemudian servisnya memuaskan, tetap akan didatangi. Ya, ini. Tapi dari semua itu yang menjadi prioritas utama adalah harga. Itu artinya apa? Apa rekomendasi yang bisa kita berikan kepada si calon tadi, investor untuk mau bikin kuliner tadi, yang ternyata dari hasil survei ternyata dominasi yang tertinggi itu adalah masalah harga. Jadi artinya di kalangan mahasiswa itu kalau misalkan menjual makanan, maka ya harganya dibuat murah sehingga mereka harus survei dulu. Misalkan kalau misalkan untuk soto misalkan, nah di daerah itu soto harganya berapa? Kalau mau soto di daerah itu harganya misalkan rata-rata misalkan 5.000, oke, kurangilah sedikit misalkan jadi harganya 4.500, lebih murah dari yang lainnya, maka ini akan menjadi prioritas di situ. Atau mungkin rasa, ya jadi rasanya harus dibuat. Nah, sementara karena jaraknya itu, mengenai jarak itu dominasinya tidak terlalu signifikan, maka akhirnya mungkin kalau membuat tempat kuliner di daerah sekitar kampus, sewanya bisa mahal gitu ya, bisa mahal, nggak nutut nanti kalau misalkan kalau dibuat harganya murah, jadi seperti itu. Maka tidak apa-apa, misalkan jaraknya agak jauh, agak misalkan di daerah perbatasan atau apa. Kita sekarang lihat di mana yang dulu daerah persawahan, misalkan di daerah Tidar itu ya, dekatnya 509 itu dulu masih sawah-sawah. Nah sekarang semakin mulai dibangun tempat-tempat kafe-kafe yang kita lihat selalu ramai didatangi. Ya, selalu ramai didatangi. Jadi artinya apa? Jarak agak jauh tidak masalah gitu ya. Tapi mungkin mereka memberi servis, misalkan servisnya ada wifi, ya sudah akan ramai didatangi itu. Atau mungkin harganya murah, itu akan juga didatangi. Gitu ya. Jadi masalah, jadi akhirnya ini rekomendasi kita kepada yang bisa kita berikan sesuai dengan sesuai dengan apa yang kita survei, ya, hasil survei kita ternyata yang kita bisa. Jadi itu adalah pekerjaannya anak dari Ilkom, ya, informatika. Ya, jadi bisa mensurvei, melihat, ya, sehingga dengan demikian ya dari kita bisa memberikan suatu rekomendasi. Ya, rekomnya apa? Oh, bikin harga yang murah. Itu tempatnya agak jauh, nggak masalah. Gitu. Nah, ini jadi salah satu contoh penggunaan dari vektor dan nilai eigen. Ya. Kalau dalam hal ini sudah vektor dan nilai eigennya sudah dinormalisasikan dibandingkan dengan yang lainnya, ya, sehingga itu bisa langsung digunakan. Ya, jadi secara tadi ada formatnya, konsepnya bagaimana vektor dan nilai eigen tadi, kemudian ini adalah implementasinya dalam sebuah metode, ya. Jadi di sini yang digunakan metode SAW, Simple Additive Weighted, yang kita bisa membandingkan head to head tadi, ya. Jadi membandingkan head to head antara faktor apa saja. Ya, ini bisa nanti faktornya bisa diperbanyak tadi kan, di pembukaan itu faktornya banyak macam, ada kuantitas, porsi mungkin, ya, dekor ruangan, atau ya tadi
lalu pelayanan, kemudian parkir yang luas, ya, seperti itu yang apa namanya bisa juga dimasukkan ke dalam perbandingan, sehingga tidak hanya 4x4 tetapi bisa matriknya bisa banyak, misalkan 8x8, ya. Semakin detail semakin banyak faktornya akan memberikan informasi atau rekomendasi yang lebih tepat pada calon pemilik usaha kuliner tadi, ya. Contoh lain lagi adalah misalkan ini, ya. Jadi nilai Eigen tadi nanti kita gunakan untuk di dalam AHP, analitik hierarki proses, untuk memilih tempat kerja. Ini, jadi kalau yang ini di survei anak SMK negeri, ya, Jombang itu. Jadi kalau misalkan ini ada PT Mojokerto, ya, ada PT SAI di Mojokerto, di Pasuruan, di Surabaya. Nah, di antara tempat-tempat kerja ini mana yang lebih mereka sukai, ya, jadi apa yang mereka sukai. Nah, akhirnya diperlukan suatu survei yang misalkan apa ini yang menjadi rekomendasi, jadi yang ini. Jadi matrik untuk pembuatan hierarkinya adalah misalkan ini, ya. Jadi faktornya yang ditanyakan adalah fasilitas, lokasi, ya ini. Ya, jadi gaji, karir, fasilitas, lokasi. Lalu kita lihat bagaimana hasilnya dari situ. Oke, ini yang dinormalkan. Nah, ini dari gaji itu 0,37, karir 0,4, fasilitas 0,1, lokasi 0,07. Artinya apa? Lokasi tidak terlalu dominan di sini. Artinya mereka misalkan jarak tempat kerjanya dengan misalkan tempat tinggalnya agak jauh, nah masalah gitu ya. Tapi yang menjadi paling dominan yang tertinggi itu adalah karir. Artinya mereka lebih memikirkan kalau bekerja di suatu tempat itu bagaimana jenjang karir mereka, apakah ada kenaikan pangkat, kenaikan seperti itu, kenaikan jabatan, misalkan ada seperti itu, ada formasi semacam itu. Jadi mereka lebih memikirkan bagaimana karirnya. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah juga gaji. Ya, jadi pertimbangan kedua itu adalah gajinya. Itu. Kemudian berikutnya baru fasilitas, lalu lokasi itu yang berakhir tidak terlalu dominan. Jadi artinya kalau misalkan jaraknya agak jauh dengan tempat tinggal pun juga tidak masalah bagi mereka. Ya, ini. Jadi ini akhirnya yang menjadi suatu rekomendasi, ya. Jadi suatu rekomendasi untuk bagaimana supaya tentunya sebuah perusahaan itu kalau misalkan mau rekrut tenaga kerja juga perlu mempertimbangkan ini. Jadi artinya ada kan jaminan untuk karir mereka. Ya. Kemudian bagaimana pemberian gajinya, apakah sudah sesuai dengan UMR atau bagaimana, ya, jenjangnya itu. Sehingga lokasi ternyata tidak terlalu masalah. Gitu. Jadi artinya lokasi perusahaan agak jauh juga enggak masalah. Ya, itu jadi itu saudara contoh dari implementasi dari nilai Eigen dan vektor Eigen. Ya, jadi apa yang menjadi implementasinya? Ada banyak sekali yang bisa digunakan. Mungkin nanti Anda akan mendapatkan juga, misalkan Anda googling, misalkan implementasi dari nilai dan vektor Eigen, Anda akan mendapatkan aplikasi atau penerapan nilai Eigen vektor Eigen di bidang lain, ya, di kebutuhan yang lain, ya. Masih dalam ranah ilkom tetapi di kebutuhan yang lain. Bisa jadi seperti itu. Silahkan. Jadi intinya Anda mulai bisa mempersiapkan untuk tugas akhir Anda di mata kuliah ini, yakni Anda tinggal mencari di googling kira-kira apa yang akan Anda nanti akan review tentang penerapan konsep-konsep dari aljabar linear ini pada khususnya pada ilmu komputer. Jadi usahakan yang pertama Anda ini penggunaan aljabar linear tadi pada di ilmu komputernya, ya. Ini jadi silakan Anda mencari artikel, jurnal, kemudian Anda review. Itu nanti akan menjadi tugas akhir ini sebagai pengganti UAS Anda di akhir nanti. Ini. Oke. Baik, dari sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Bapak permisi.
tadi itu Pak, PPT yang di share screen sama yang di MMP beda. Apakah boleh minta filenya? Oke, silakan. Baik, nanti kita akan upload juga, upload di MMP. Ya, Mas. Dan rekaman kita di sini nanti juga akan saya upload juga di YouTube sehingga Anda bisa melihat lagi balik. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kami di sini kebagianan ya. Jadi untuk pemilu ini kami kebagian antara jam 10 sampai jam 11 ini, sehingga harus segera menyelesaikan perkuliahan ini, dan mungkin Anda juga nanti punya kebutuhan yang sama untuk berperan aktif di dalam pilkada ini, silakan nanti bisa dimanfaatkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pekan depan dengan materi mengenai dekomposisi LU. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.